kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Yuk kita buka di Ayub pasal yang pertama. Kembali kepada tema kita bulan ini, ya. Kita mau letakkan dulu fondasi untuk ke depan, masih ada 11,5 bulan, dan untuk selanjutnya tentunya. Ayat pertama bilang begini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ada 4 kualitas yang dicatat mengenai Ayub. Pertama saleh, kedua jujur, ketiga takut akan Allah, keempat dia menjauhi kejahatan. Nah, ternyata kitab Ayub dibuka dengan kualitas ini karena kualitas ini yang diperhatikan oleh Allah, diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan begini, ya waktu itu Tuhan lagi ngumpulin, ya dikatakan anak-anaknya atau pribadi-pribadi yang dekat dan berperan gitu ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, loh kok ada anak Allah iblis gitu gimana ya? Pada dasarnya segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan, ya. Jadi ada fungsi-fungsi yang Tuhan izinkan, walaupun nanti kalau kita balik ke kitab Wahyu semua ya ada penyelesaiannya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lo lihat enggak hambaku Ayub, ya? Puji Tuhan di sini jelas Allah memanggil Ayub itu hambaku. Nah, ternyata 4 kualitas tadi itu disebutkan oleh Tuhan. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, 1, jujur 2, takut akan Allah 3, dan menjauhi kejahatan. Ya, terus iblis ngobrol, ya iyalah, ya kali kalau lu gak ambil semua yang dia punya tetap begitu gitu kan. Emang apa sih yang Ayub punya? Kita lihat ya. Nanti di ayat kedua dikatakan dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ayat 3 mencatat, ini komoditi pada zaman itu ya. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, bahkan kesimpulannya gini, orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, kalau kita, ya ini udah jelas dia masuk Forbes. Ya, Forbes list itu dia udah jelas. Dan top gitu. Tapi enggak sekalipun Tuhan menyebutkan tentang untanya, tentang Ferrarinya, tentang startupnya, tentang jabatannya, tentang gelarnya yang panjang, tentang whatever. Apakah itu buat Tuhan ternyata yang matters saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya. Nah, kita tahu ya cerita Ayub semua diambil. Nah, pasal 2 ngumpul lagi nih Tuhan. Tuhan nanya lagi sama iblis. Kamu perhatiin gak tuh hambaku Ayub? Dicatat dalam ayat ketiga. Ya, gak ada loh orang di muka bumi kayak dia. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Lalu Tuhan mencatat gini, dia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan
mendustakannya tanpa alasan. Ya, saya berharap kita punya pemahaman tentang berkat boleh bergeser sedikit. Karena kalau kita berkat artinya membandingkan diri dengan orang lain, kita mungkin juga akan menyamakan jarak kita dengan Tuhan. Tuhan rada mingser jauh dari kita gitu kan. Padahal ini tangan Tuhan tetap memegang, ya, tetap memperhatikan Ayub nih. Agak pelan-pelan ya, biar supaya bisa dibayangin gitu kan. Iblis jawab lagi, ya kali, kalau kesehatannya diambil gimana? Saya 2 tahun lagi 60 tahun, dan saya sangat bangga dengan kesehatan saya. Ya amit-amit lah jangan diambil gitu ya, puji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang ini, oh kesehatan, boleh. Tapi nyawanya jangan diambil. Nah ini perhatikan, nyawa itu di tangan Tuhan. Jadi iblis gerak tuh, langsung, ya kan? Ayub dikasih borok-borok lah gitu sampai katanya ambil beling garuk-garuk. Saya mau fast forward. Dikatakan Ayub tuh nggak pernah loh berdosa kepada Tuhan di dalam segala tekanan penderitaan yang dia alami. Tapi kalau kita perhatikan, kita cek and recheck, sebenarnya ada satu rahasia yang setelah dia dikuliti, diangkat, dibersihkan, dieliminasi semuanya, ya. Di dalam Ayub pasal pertama, ayat ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Apa penyembahannya? 21 bilang begini. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ternyata setelah semua diambil, boleh sama-sama katakan semua. Yang tertinggal di dalam diri Ayub adalah penyembahan. Nah, ini yang kita mau pastikan ada di dalam kita. Kalau semua diambil, apakah penyembahan itu masih ada? Nah, fun fact, kenapa Ayub nggak merasa ada yang diambil? Karena ternyata kalau kita baca baik-baik, semua yang Tuhan berikan kepada Ayub, Ayub nggak pernah memilikinya. Kita lihat teks aslinya, lahirlah bagi Ayub 7 anak laki-laki. Tapi kata bagi Ayub dalam bahasa asli itu nggak ada. Jadi cuman lahirlah 7 anak laki-laki. Bagi siapa? Yang gak bagi siapa-siapa, lahir aja. Semua milik Tuhan. Not unto Job. Kata unto him itu not available, gak ada. Itu bantuan penterjemah untuk kita boleh memahaminya saja. Oke, boleh slide yang berikut. Dan juga hartanya 7.000 kambing domba gitu kan ya. Hartanya, katanya itu enggak ada. Juga harta 7.000 kambing domba. Harta siapa? Ya bukan hartanya. Katanya itu enggak ada. Ya, mikne di sini substance atau harta. His atau nya enggak ada. Jadi Ayub sebetulnya nggak punya apa-apa. Dengan telanjang aku lahir, telanjang aku kembali. And in between, sebenarnya aku aja.
telanjang. Artinya nggak ada apa-apa kalau kita melihat perjalanan Ayub di hadapan Tuhan. Saya nggak menyalahkan, tadi saya kan memperkenalkan diri, anak 2, cucu 2 gitu kan ya. Nggak apa-apa sih kalau mau bilang, iya tante cucunya 2 atau 5 atau 7. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi mereka bukan punya kita. Ketenaran itu bukan punya kita. Aset, properti, even jemaat ya, bukan punya kita. Kalau kita bilang itu punya kita, ya kita akan mengalami kehilangan. Tapi waktu nggak ada yang punya kita, semua punya Tuhan, kita nggak pernah kehilangan. Ada anak, nggak ada anak, ada rumah, nggak ada rumah, ada prestasi, nggak ada prestasi, sama. Ada amin? Ya, nah. Jadi kalau kita bicara fondasi, segala sesuatu bisa dibangun kalau fondasinya sudah benar. Ayub memiliki hal ini. Saleh, jujur, takut akan Tuhan atau menghormati hadirat Tuhan. Menjauhi kejahatan, tidak mudah-mudah melakukan kejahatan. Udah diginiin aja, udah gini aja. Enggak. Malah dijauhin, jangan. Aduh jangan. Tuhan kasih harta, 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Semua baik, tapi waktu semua diambil, akhirnya Tuhan kasih lagi dikatakan 2 kali lipat. Kenapa? Karena fondasinya memang ternyata cukup kuat. Nah kalau kita bicara fondasi, nggak ada orang bangun fondasi. Bangun apa? Bangun fondasi. Maksudnya? Ya nggak ada kan. Orang bangun fondasi karena orang mau bangun bangunan. Mau bangun rumah. Jadi rumah dengan fondasi itu nggak bisa dipisahkan. Ada amin? Orang bangun fondasi karena mau bikin bangunan. Orang bikin bangunan pasti sebelumnya bikin fondasi. Kejadian 1 ayat yang ke-1. Kejadian 1 ayat pertama. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Adam, Tuhan ciptain dulu rumahnya. Tempatnya, ya. Jadi tempat, wadah, fondasi menyatu dengan wadah itu memang prioritas awal harus diciptakan dulu. Dan di dalamnya kemudian Adam bisa berkarya, melakukan perintah Tuhan, bahkan dikatakan berkembang, berketurunan, melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita mau hidup, terlebih hidup melakukan kehendak Tuhan, kita perlu ketemu satu wadah, satu home buat kita. Amsal begini bilang, dengan kepandaian dan hikmat kamar-kamar diisi, ya. Artinya home didirikan bukan untuk dijadikan haunted house, rumah hantu, rumah kosong. Tapi home ada didirikan untuk diisi. Ada amin? Kalau kita home, siapa yang boleh mengisi rumah kita? Gini, bumi dijadikan, Adam tinggal di dalamnya.
dari Adam kemudian ditidurkan. Ini pinjaman ya. Ini pengertian pinjaman dari Miles Monroe. Adam ditidurkan, lalu diambil rusuknya, dijadikan Hawa. Hawa adalah bagian dari Adam. So, mereka memang harus menyatu. Baru menjadi satu kesatuan yang berguna. Nah, tapi fondasinya adalah Adam. Ini boleh dicatat oleh para pria. Para pria bukan sekedar pelindung. Tapi para pria itu fondasi. Kekuatannya support bangunan, menyokong bangunan. Dan keberadaannya memastikan semua struktur bangunan. Di sini ada tiang karena akan bikin kamar demi kamar, ya. Itu ditentukan oleh kekuatan fondasinya. Nah, di dalam keluarga, di dalam home, fondasi memastikan kekuatan itu. Terus yang wanita ngapain? Menolong. Wanita bukan nggak berfungsi ikut menopang. Tetapi waktu wanita, istri menyatu dengan suaminya, dua-duanya menjadi kekuatan. Sampai sini bisa ikutin. Rumah itu didirikan di atas satu kesatuan untuk diisi. Kemudian saya mau tanya tadi, siapa yang tinggal di dalam? Jadi fondasi itu bukan ada hanya bagi kita, tapi fondasi itu ada buat banyak orang. Fondasi itu bisa berbicara secara pribadi, tapi fondasi waktu kita saling menyatukan kekuatan akan menjadi kekuatan bagi banyak orang boleh terakomodasi. Time of reflection. Rumah kita mungkin kita pikir sudah kuat. Seberapa besar? Dan siapa yang selama ini boleh masuk ke dalamnya? Kita nggak bikin fondasi sekedar fondasi, tapi kita bikin fondasi untuk mendirikan bangunan. Dan kita nggak mendirikan bangunan sekedar untuk dilihat kemegahannya, tapi untuk mengakomodasi. Dan kita nggak sekedar mengakomodasi orang-orang yang kita suka saja, tapi siapa yang boleh masuk ke dalam rumah kita. Mengalami perubahan bersama kita, diberkati dengan kita, berproses berjuang sama-sama. Saya mengerti home church isinya bukan perfect people, tapi this is home for us. Amin.